agar saya sembuh dari penyakit, ternyata saya sembuh begitu. Jadi itu yang menjadi sebagai dalih dia bahwa oh ternyata Yesus itu Tuhan. Buktinya saya berdoa kepada Yesus dan ternyata saya sembuh gitu Bang. Itu kira-kira menurut Bang Juma gimana cara menanggapi statement tersebut? Silakan. Baik. Terima kasih Bang. Baik. Harusnya dia percaya dulu kepada Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Berarti menurut Yesus hanya ada satu Tuhan. Benar ya? Betul ya? Ya. Kalau dia mengatakan bahwa berdoa kepada Yesus lantas dia sembuh, maka dia mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan itu adalah Yesus. Maka bagaimana dengan umat Islam yang juga berdoa kepada Allah sembuh? Bagaimana dengan orang Hindu yang juga berdoa kepada sembahan mereka sembuh? Bagaimana dengan orang Buddha yang juga berdoa kepada Tuhan mereka, sembahan mereka sembuh juga? Berarti gugur dong ucapan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kenapa? Karena banyak Tuhan. Hindu punya Tuhan, Islam punya Tuhan. Yang benar jawabannya agar saudara kita Kristen itu paham adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya Ar-Rahman. Betul ya. Jadi Allah, sembahan umat Islam itu Maha Pengasih. Jadi kalau orang Kristen berdoa kepada Tuhannya, yang mengabulkan dan yang mengasihi mereka apa yang mereka inginkan itu adalah Allah. Kita buktikan, orang Islam masuk ke kamar, orang Kristen juga masuk ke kamar. Umat Islam kemudian mulai berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Engkau Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Lalu orang Kristen juga masuk ke dalam biliknya, berdoa juga, wahai Tuhan Yesus. Nah, kira-kira Yesus dengar enggak? Yang mendengar siapa? Allah. Berikan kesembuhan kepada saya Tuhan Yesus. Kaki saya kena urat asam, bisa tidak disembuhkan. Allah mendengarkan. Ini hambaku memohon kepada sembahan selain daripada aku. Tapi karena aku malu mengatakan diriku sebagai yang Maha Pengasih, kalau aku tidak buktikan bahwa aku Maha Memberi, maka Allah kemudian mengabulkan doa sang orang kafir meskipun Allah bukan jadi tumpuan doanya. Begitu juga agama yang lain. Ketika kemudian berdoa, ya Tuhanku misalnya, enteh eleheng ente, berikanlah kepadaku rezeki. Besok pagi jabatannya naik, pangkatnya naik, gajinya naik. Siapa yang mengabulkan? Ar-Rahman, pencipta alam semesta yang ahad, yang satu. Jadi Allah menciptakan manusia, kemudian Allah mencukupi rezeki manusia, bukan dilihat dari ketaatan, tidak. Kalau umat Islam Tuhannya benar dan yang taat aja yang diberi kaya, diberi harta, maka orang akan berlomba-lomba menjadi imam. Faktanya yang kita lihat, keadaan yang sebenarnya real, justru yang bolong sendalnya kalau di masjid itu imam. Ya kan? Rata-rata imam yang kemudian yang hanya konsentrasi menjadi pengurus masjid, menjadi imam masjid, menjadi penghulu umat. Di mana mereka tinggal itu rata-rata kehidupannya sederhana. Justru jamaahnya yang rata-rata orang berduit.
Padahal kalau dari segi ibadah, yang menjadi pemimpin adalah sang imam. Tapi Allah nggak melihat itu. Yang dilihat adalah ketakwaannya. Nilai ketakwaan pun tidak dibalas dengan harta. Nilai ketakwaan hanya dibalas dengan ketenangan jiwa dan kewarasan berpikir. Nah, jadi kalau orang Kristen berdoa, Yesus, apa? Berikan saya harta. Yesus aja susah untuk ini, ganti pakaian, kayak mana mau kasih harta. Jadi begitu saudara ya. Jadi Allah itu maha pengasih. Allah yang memberi segala sesuatunya. Dia yang mengurus seluruh makhluknya. Mau dia kafir, mau dia kufur, mau dia kucluk, mau dia bom-bom, mau dia laknat, mau dia tulul. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurus seluruh makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau Tuhan yang di sebelah, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mengurus dirinya aja nggak bisa. Dia kalau emaknya tidak bersihkan pantatnya, bau. Percaya sama saya, bau. Percaya. Kalau dia tidak nenen ketika dia bayi, maka dia besar menjadi apa? Manusia model bonsai. Percaya sama saya. Ya, jadi kalau dia berdoa ya mengabulkan doanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk yang digantung terkutuk di atas pohon. Demikian. Terima kasih Bang Juma, jazakallahu khairan katsiran atas jawabannya. Ya, sama-sama saudaraku, barakallahu fik. Baik. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa ya penjelasan Bang Juma. Ada lagi Pak Torik? Ya, Kristen-Kristen di bawah yang mau naik, silakan. Saya kalau jadi orang Kristen malu pakai nama Ibrani. Soalnya saya nggak bisa bahasa Ibrani. Padahal saya menggunakan kitab Spanyol separuh nyolong dari orang-orang pengguna bahasa Ibrani. Malu saya. Apalagi kitabku yang bernama kitab Ibrani itu kitab siluman, tidak ketahuan siapa penulisnya. Malu betul, malu. Untung saya bukan Kristen. Ini harusnya nih orang-orang Kristen, saudara Kristen harusnya pada naik loh. Dia soalnya habis pulang dari gereja loh. Ya kan habis dapat ketemu sama Pak Pasturnya, sama Pak Pendetanya. Naiklah buru-buru kemari ya kan. Bantai itu Bang Juma tadi ngomongnya. Habis dari gereja loh. Harusnya keimanannya ini lagi kenceng-kenceng, lagi kuat-kuatnya ini. Hari Minggu ini kan. Main keroyok nih. Satu-satu lah main keroyok nih. Hati-hati Anda bicara di sini. Kalau kami main keroyok. Aduh, udah lanjut. Silakan. Jangan nangis Pak, belum ini sudah main nangis. Main keroyok. Itu aja. Itu aja yang disampaikan, main keroyok berlari. Pak, sandalnya ketinggalan Pak. Saya kalau jadi orang Kristen, sumpah malu menggunakan nama Ibrani. Pertama, kitab saya yang bernama kitab Ibrani itu kitab siluman. Tak ketahuan asal usulnya dari mana, siapa penulisnya, siapa pengarangnya. Tiba-tiba memberikan satu konsep aliran kepercayaan, menyembah kepada makhluk yang mati digantung terkutuk. Sumpah kalau saya seorang Kristen malu pakai nama Ibrani. Karena saya sendiri tidak bisa menggunakan bahasa Ibrani. Dan kitab saya itu hasil curian dari agama lain yang menggunakan Ibrani. Serius, malu saya. Apabila kitab saya dikembalikan dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, ketahuan kalau agama saya ini adalah nyolong kitabnya agama Yahudi. Malu saya.
Andai saya Kristen, tak akan mungkin akal waras saya mengarahkan saya menggunakan nama akun Ibrani. Kalau bisa saya ganti aja nama saya Sok Berani, biar lebih keren sedikit. Malu saya. Andai saya orang Kristen, sehat akal, gak mungkin saya menggunakan nama akun Ibrani. Lebih baik Sok Berani tapi takut. Malu saya bang, malu. Iya, mending saya berkelahi 3, dikeroyok sekaligus 4 kalau perlu sama waria, daripada menggunakan nama akun Ibrani tapi nggak bisa bahasa Ibrani. Kalaupun bisa Ibrani, ternyata yang Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Kitabku hanya bahasa Yunani, di mana bahasa Yunani itu syarat dengan paganisme, politeisme. Andai saja saya Kristen, malu saya menggunakan nama Ibrani, apalagi pakai huruf besar semua. Ngeri. Ngeri saya. Untung saya bukan Kristen. Kalaupun itu terjadi, ketika saya masuk di Komal Islam, saya tidak akan mungkin ngomong. Saya akan mute sepanjang hari, supaya saya tidak dipermalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lebih dari 7 bulan nih ngikutin Bang Suma, baru hari ini bersyukur banget bisa live bareng sama Bang Suma. Iya bang. Masya Allah. Salam bang ya semuanya. Iya abang, sehat thank you. Selalu Bang Suma. Siap. Yang di sini juga semuanya sehat-sehat. Kita selalu kuat. Jangan pernah goyah iman kita Bang Suma. Amin. Salam dari Kedari Bang Suma ya. Assalamualaikum, saya dibawa aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini baru jantan, perkenalkan diri, buka suara, habis itu pamit. Yang satu yang di sudut bawah itu keluar malu, tinggal malu, diam malu, bicara malu. Habis dah kulit kepala digaruk. Ini gimana ini? Mau ngomong malu, mau tinggal diam aja malu. Berdoa dah, Tuhanku yang 3 pribadi, salah satu di antara kalian turunlah, tolonglah aku ini. Gimana caranya menghilang seketika? Sim salabim, hop, hilang. Tolonglah, malu aku ini. Weh, Tuhanku yang 3 ekor, 3 ekor, 3 pribadi. Bantulah aku. Tapi benar juga sih, ya kan? Bapak alias ayah, babe punya ekornya di depan, anak ekornya di depan. Yang satu burung merpati ada ekornya. Nggak salah Bang Suma, udah benar itu. Tuhanku yang pernah mati 1, tinggal 2, turunlah bantu aku ini. Mau turun aku malu, mau tinggal di sini juga malu. Gimana ini? Aku kalau jadi orang Kristen malu pakai nama Ibrani. Malu. Kenapa? Karena kitab Ibrani itu kitab siluman yang tidak diketahui siapa penulisnya. Bapak-bapak gereja bingung menentukan abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, sampai sekarang berabad-abad tak ada satupun manusia yang tahu siapa penulis kitab Ibrani. Halu ludah. Oke, silakan saya serahkan kembali kepada saudara kita Bang Emrus. Mudah-mudahan hari ini bisa bernyanyi seperti kemarin dengan menggunakan seragam daster yang coraknya burung merpati keungu-unguan. Silakan. Aduh, ini panjang ya. Assalamualaikum Bang Juma. Halo Bung Juma. Assalamualaikum Bung Juma. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku iman. Tadi pagi itu Umi Rifa ngajukan proposal menjadi sekretarisnya Yesus, dan saya ngajuin proposal jadi komisarisnya Yesus itu di PT itu. Nah, gitu. Gimana Bang Dum? Mati mijak. Mending saudara-saudara saya ini adakan penelitian untuk mencari tahu siapa penulis buku Ibrani. Itu lebih hebat. Lebih hebat itu. Ya, musiknya agak dibesarin sedikit Bang, biar kita joget sekalian di sini. Iya. Bang. Ya, selamat siang Pak Sunjoto. Iya. Saya Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ngomong saudara Ibrani ya? Bagus suaranya. Masya Allah. Iya. Saudara Ibrani tinggal di mana? mulai tadi ketawa terus. Halo dah, Masya Allah. Ya. Yang punya kitab sering meludah, gitu maksudnya. Oke, lanjut Bang, silakan. Saya sedikit lagi zuhur. Ya, silakan Pak Sunjoto. Ada yang mau disampaikan. Oh ya. Ini saudara Beni kayak siaran RRI tahun 70-an. Iya, Bang Zuma. Lagi ngetes Bang Zuma. Oh gitu. Ya silakan Pak. Bang Zuma. Iya saudaraku Pak Coto, silakan. Taurat itu kan kitabnya bangsa orang Yahudi. Yahudi ya. Ya. Apakah dikisahkan Adam itu memang punya dosa waris? Enggak ada Bang. Percaya apa enggak itu? Enggak ada Bang, enggak ada. Kenapa Kristen bisa mempercayai kalau Adam itu menurunkan dosa waris? Mungkin bisa dijelaskan Kang Zuma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itulah yang telah memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi si iblis ini menipu mereka dengan mengatakan Adam itu mewariskan dosa. Padahal coba bayangkan, di dalam Bible sendiri ini abang-abang, ketika kemudian Adam alaihissalam tahu dirinya itu telah makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah sadar dia kalau dia dalam keadaan telanjang. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan dan penciptaan Adam serupa dengan Tuhan mereka, berarti kesempurnaan ada. Dikasihlah istri bernama Hawa, dia juga memiliki kesempurnaan. Satunya jantan, satunya laki-laki pria, yang satunya lagi wanita. Perintahnya beranak cuculah. Coba kita lihat dalam Kejadian 1, 26, 27, 28. Perintahnya beranak cuculah yang banyak. Artinya Adam disetting oleh Tuhan dalam kitab mereka yang mereka ambil dari agama lain untuk beranak cucu, tapi mereka tidak tahu kalau dirinya dalam keadaan telanjang. Nah sekarang saya balik nanya kepada saudara saya Pak Coto. Pak Coto, kira-kira kambing itu tahu nggak kalau dirinya dalam keadaan telanjang, Pak? Bapak? Yang bertanya tadi saudara Ibrani ternyata. Saudara Ibrani, saya mau nanya, apakah kambing itu sadar kalau dirinya dalam keadaan telanjang? Tidak sadar, tidak. Tidak sadar. Nah, ini saudara Ibrani suaranya bagus. Jadi kalau kambing tidak sadar dirinya telanjang tapi tetap aja melakukan
Apa bedanya dengan Nabi Adam? Dia akan selalu melakukan dan anak cucunya akan bertambah banyak. Apa yang terjadi? Maka manusia tidak akan mengetahui baik dan buruk. Kalau dunia ini dipenuhi manusia yang tidak tahu baik dan buruk, kira-kira komputer ada enggak? Pesawat ada enggak? Rumah ada enggak? HP ada enggak? Hah? Ada enggak negara ini? Ada enggak kehidupan beradaban? Tidak ada. Maka dunia akan diisi oleh hewan-hewan atau manusia-manusia yang tidak ubahnya seperti kera. Nah, sekarang permasalahannya adalah, maukah kita berterima kasih kepada Adam alaihissalam dengan makannya dia ilmu pengetahuan baik dan jahat, atau kita mau mengutuk dia? Ayo, mari saya rangsang otak kirinya saudara Ibrani dan kanannya sekalian. Kalau nggak bisa berfungsi, biar jedukkan sekalian ke tembok. Apakah kita ini harus berterima kasih kepada Nabi Adam, atau kita justru mengutuk dia disebabkan karena dialah kita kemudian jatuh ke dalam dosa? Coba jangan pakai HP ya, seperti itu. Hidup dia. Hidup. Ini ada tabung gas dikasih roh bicara. Jangan pakai HP. Kami pakai HP. Kami beli. Budak-budak kami siang malam habiskan waktu sampai kepalanya botak, licin untuk membuat benda-benda barang-barang yang kami butuhkan dalam hidup kami. Wahai budak, ya paman, buatlah HP, di mana HP itu bisa kami bicara antar saudara kami lintas daerah, lintas wilayah. Baik, Ndoro, dibuatlah siang dan malam. Begitu selesai. Nah, ini upamu. Ini upamu. Ya udah, makasih ya. Iya paman. Umat Islam itu paling hebat, tinggal bayar pasukan-pasukannya, tinggal bayar kurir-kurirnya, semuanya udah selesai. Bang Suma pingin ke Jakarta. Kamu apa paman? Bikin pesawat, saya mau terbang ke Jakarta. Baik paman. Habis waktu kalian untuk memenuhi kebutuhan kami. Begitu kalian mati, neraka. Kami terpenuhi kehidupannya di dunia, lagi-lagi terpenuhi kehidupan kami di surga. Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir. Jadi besok saya minta kepada para budak-budak saya, tolong buatkan saya sendal yang begitu saya pakai tombol langsung melayang, saya ada di kantor. Oke ya? Tinggal saya tunggu. Habis itu nanti tinggal kamu kasih, paman, ya kenapa? Ini harganya sekian. Oke, kau ambil duit. Nah ini, mari sendalnya, gitu ya. Habiskan waktumu biar kepalamu botak sekalian untuk menemukan temuan-temuan yang lebih hebat. Biar kami nanti upah kalian dengan duit yang kami punya. Oke, cukup. Kembali kepada tema. Jadi harusnya kita itu berterima kasih kepada Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran mengatakan, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu maha menerima taubat. Allah itu maha penyayang. Allah memberikan kemudian kesempatan kepada Adam untuk bertaubat, untuk melihat dan mempersaksikan kepada para malaikat. Hei kalian yang memprotes ketika aku hendak menciptakan Adam, kalian protes kan? Iya Tuhan. Nah sekarang lihatlah makhlukku. Subhanallah. Luar biasa ciptaanku yang kubuat dengan tanganku sendiri. Adam dalam bentuk fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Tengoklah dia. Ketika dia melakukan kesalahan, bertaubat. Adakah Anda melihat iblis itu bertaubat kepada aku? Tidak. Ya, karena mereka sombong. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang kafir itu wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir itu sahabat karib dengan iblis. Sama persis, gak ada bedanya, cuman tubuh aja yang mereka berbeda. Tapi hakikatnya antara orang kafir dan setan itu adalah saudara yang paling akrab, dan mereka sama-sama durhaka, saling membantu untuk mendurhakai pencipta alam semesta. Tengok mereka menyembah kepada sesama makhluk, sama seperti setan. Disuruh hormat kepada Adam, gak mau. Kembali kepada tema ya. Tadi ada tabung gas dikasih roh berbicara. Nah sekarang, apakah Adam ini mewariskan dosa? Tidak. Adam mewariskan kepiawaian, kemahiran, kecerdasan, kepintaran kepada keturunannya.
Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, maka hidup kita akan seperti bembe. Bicara pun kita tidak bisa, karena akal nggak berfungsi, nggak tahu baik dan buruk. Bukan sih kalau keturunan Adam kayaknya ya, karena tidak disetting lidahnya untuk bunyi itu. Mungkin kayak gitulah ya, setidaknya kayak gitu, karena settingan lidah, tenggorokan dan bibir serta paduan antara gigi kita itu melahirkan suara yang merdu. Oleh karena itu, andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, ya kita nggak tahu. Terus bagaimana mau jadi pemimpin, Cahayu? Perintahnya jadi khalifah di atas bumi. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi pemimpin. Tapi menjadi pemimpin sadar dirinya telanjang aja kagak. Mau mimpin apa ini coba? Saudara-saudara, kita lihat sekarang nih, kalau misalnya nih sebuah negara pimpinannya ke kantor dalam keadaan telanjang bulat, kira-kira apa yang terjadi? Nggak bisa jadi pemimpin. Maka wahai saudaraku Kristen, tinggalkan ajaran yang konyol seperti itu. Tinggalkan ajaran yang mengajarkan Anda menjadi sedeng. Mana mungkin manusia ditunjuk jadi pemimpin, tapi sadar dirinya telanjang aja kakak. Bayangkanlah kalau Pak Bom Bom memimpin gereja jemaatnya dalam keadaan telanjang. Cenat, cenut, cenat, cenut, cenat, cenut. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Jadi gitu ya Pak, siapa tadi namanya? Pak siapa? Sahabat kita tadi? Pak Coto siapa? Terima kasih atas pertanyaan. Pak Joto. Siapa? Pak Nyoto. Ya, mudah-mudahan pertanyaan seperti ini membangun kemudian alam bawah sadar, alam sadar kita dan alam bawah sadar kita itu kemudian untuk bisa ya menerima edukasi yang baik. Teman-teman yang sudah paham ilmunya kembali untuk mengingat, teman-teman yang belum paham segera untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Sekira begitu untuk sementara, saudara-saudara. Saya kalau jadi orang Kristen malu menggunakan nama Ibrani, karena saya nggak bisa bahasa Ibrani dan kitab saya tidak diketahui dari mana asal usulnya. Sekira begitu sementara teman-teman, saya pamit ibadah 10 menit insya Allah kurang lebih. Nanti kita kembali mengudara lagi. Lanjut saya serahkan kepada Kiai Haji Dalbo, silakan. Siap. Selamat.